Keduanya melesat satu demi satu, terbang melintasi kehampaan seperti meteor, melesat maju dengan cepat. Karena mereka berdua mengenakan baju besi yang ditempa dari tulang monster Yueluo, uap air dari rahasia laut tidak memberikan efek yang jelas pada mereka. Oleh karena itu, keduanya menunjukkan kecepatan tercepat. Murong Yu, yang menggunakan kecepatannya hingga batas maksimal, sangat cepat. Namun, perbedaan kekuatan antara dia dan Li Chong terlalu besar. Bahkan jika dia melarikan diri terlebih dahulu, dia segera dikejar oleh Li Chong dan mendekat. Bajingan kecil, biarkan aku melihat kemana kau lari. Li Chong menggertakkan giginya dan suaranya sangat dingin. Begitu Murong Yu memasuki jangkauan serangannya, dia melesat dengan pukulan ke udara. Ledakan, api kekacauan jiwa yang mengerikan merobek kehampaan, mencekik siang Li Chong seperti aliran air deras, memaksa sosoknya untuk berhenti. Meskipun dia adalah seorang abadi tingkat menengah yang kuat, jiwanya tidak kuat. Dan dia tidak perlu mengambil risiko jiwa Murong Yu diserang. Karena itu tidak perlu. Namun, karena jedanya, serangan itu secara alami terhenti. Namun, Murong Yu memanfaatkan kesempatan ini, melesat keluar dari jangkauan serangannya sementara sosoknya berkedip, membuat serangannya meleset. Li Chong geram dan mengejarnya lagi. Namun, jangkauan serangannya juga terbatas. Dan dia tidak berani terlalu dekat dengan masa lalu. Karena begitu berada dalam jangkauan serangan, api jiwa kacau milik Murong Yu berkobar liar. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa berbuat apapun terhadap situasi saat ini. Li Chong tidak dapat membunuh Murong Yu dalam waktu singkat, dan Murong Yu bahkan tidak ingin membunuh Li Chong. Tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Siapapun yang bertahan lebih lama dari sekarang. Tidak peduli siapapun itu, begitu kekuatannya habis oleh lawan, dia akan dibunuh oleh lawan. Bajingan kecil, kau tidak akan pernah lolos dari kejaranku. Meskipun dunia suci itu besar, sama sekali tidak ada tempat bagimu untuk berdiri. Li Chong menyerang Murong Yu dengan panik, terus-menerus mengumpat. Seranganmu bahkan tidak menyentuh sudut pakaianku. Mari kita bicarakan itu saat kau menyentuh sudut pakaianku. Murong Yu mencibir, bagaimanapun, dia tidak perlu membuang energinya untuk berbicara. Li Chong sangat marah hingga hampir muntah darah. Jika saja Murong Yu tidak disucikan jiwanya, dia bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan satu jari. Namun sekarang dia adalah seorang ahli abadi tingkat menengah, tetapi dia tidak bisa tidak menjadi orang suci tingkat pertama. Begitu masalah ini menyebar, Li Chong tidak perlu lagi main-main di alam suci. Namun bagaimana jika dia muntah darah? Orang yang disucikan jiwanya sangat menentang langit, dia tidak bisa menahannya. Bagaimana situasinya? Seorang abadi yang kuat mengejar dan membunuh seorang suci. Dan abadi yang kuat itu masih marah. Banyak orang yang lewat di area laut ini. Oleh karena itu, saat kedua orang Murong Yu terbang lewat, mereka tentu saja tidak dapat menghindarinya untuk melihatnya. Setelah melihatnya, mereka tidak mempercayainya untuk pertama kalinya. Kemudian ketika dia ingin melihat lagi, dia menemukan bahwa Murong Yu dan keduanya telah menghilang. Apakah orang-orang suci saat ini menentang langit sampai pada titik ini? Bahkan pembangkit tenaga abadi tidak dapat berbuat apa-apa. Ada bakat seperti itu di area kota bayang kita. Segera, beberapa orang yang telah memurnikan tulang monster Yueluo menjadi pakaian mengejar mereka untuk mencari tahu, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, semakin banyak orang secara bertahap muncul setelah Li Chong. Karena keberadaan orang-orang ini, kemarahan Li Chong semakin kuat. Karena dia merasa malu. Namun, setelah beberapa saat, dia mencibir. Bajingan kecil, bunuh saja. Saat dia berbicara, dia meledakkan dengan pukulan. Kekuatan yang mengerikan membentuk tinju besar, yang secara langsung menghancurkan rintangan kehampaan, dan muncul tidak jauh di belakang Murong Yu. Tinju besar itu meledak dengan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan udara di sekitarnya terus meledak, dan bahkan kekosongan itu dibombardir dengan lapisan riak. Napas kematian yang sangat kuat menyelimuti hati Murong Yu. Tinju besar itu belum mengenainya. Namun, aura mengerikan itu telah menekan kulitnya dengan ganas, dan pori-pori seluruh tubuhnya terus-menerus meresap darah merah. Bahkan kulit Murong Yu mulai retak seperti porselen. Jelas, paksaan yang meletus dari tinjunya telah melampaui batasnya. Tubuh fisiknya sangat mungkin meledak. Faktanya, ini masih sekunder.
Selama Li Chong tidak meledakkan jiwanya dan memusnahkannya dengan satu pukulan, dia tidak akan mati. Namun, yang paling membuatnya menggertakkan giginya adalah bahwa serangan terus-menerus Li Chong telah melumpuhkan artefak suci yang terbuat dari tulang-tulang monster Yu Yue Luo di tubuh Murong Yu. Jika ini terus berlanjut, artefak suci di tubuh Murong Yu ini akan meledak. Saat itu, Murong Yu berlari telanjang di atas lautan rahasia. Dia sama sekali tidak tahan dengan kekuatannya, tetapi itu adalah situasi yang mematikan. Bajingan ini tidak bodoh. Murong Yu mengutuk dalam hatinya, dan terbang maju dengan cepat. Pada saat yang sama, dia telah mengorbankan Kuali Yin yang semesta dan menghadapi tinju besar itu. Pada saat ini, serangan jiwanya tidak memiliki peluang untuk menghadapi efek apapun. Jangkauan serangannya di Li Chong bagus. Tetapi Li Chong tidak berada dalam jangkauan serangannya. Setelah beberapa saat mencoba, Li Chong akhirnya menemukan jarak yang aman, dia dapat menyerang Murong Yu, tetapi serangan jiwa Murong Yu tidak berpengaruh padanya. Auzu.com. Boom! Yin dan Yang alam semesta menghantam tinju besar itu. Tiba-tiba terdengar suara keras. Namun, tinju itu tidak hancur berkeping-keping, hanya meredup. Sebaliknya, Qiankun Yin Yang Ding langsung terguncang. Embusan. Murong Yu membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk besar darah. Seluruh orang itu jatuh dengan cepat ke tanah. Klik, suara renyah terdengar dari tubuhnya, dan hati Murong Yu juga bergetar karena suara itu. Karena dia melihat bahwa artefak suci di tubuhnya telah meninggalkan retakan besar. Beberapa serangan lagi, aku khawatir itu akan meledak. Bajingan kecil, kau lari, teruslah lari. Li Chong tertawa keras, dengan ekspresi ganas di matanya, tetapi matanya sangat kesal. Dan saat berbicara, dia juga menghantam Murong Yu dengan pukulan dan pukulan di udara dalam jarak yang aman. Boom! Murong Yu jatuh dari langit seperti meteor, dan menghantam sebuah pulau di bawah. Kekuatan besar itu menghancurkan tanah keluar dari lubang yang sangat dalam. Tetapi Murong Yu tidak berhenti sama sekali. Setelah menghantam tanah, dia kembali melayang ke udara, melesat cepat ke arah depan. Bajingan kecil, dia belum mati. Li Chong terkejut, karena dia telah menyerang Murong Yu ratusan kali secara langsung, tetapi Murong Yu masih hidup, hanya sedikit malu. Sebenarnya, yang tidak dia ketahui adalah bahwa serangannya tidak mengenai tubuh Murong Yu secara langsung. Sebagian besar dari serangan itu diblok oleh Qiankun Yin Yang Ding dan He Tu Luo Su. Meskipun sisa kekuatan tubuh Murong Yu yang dibombardir terus runtuh. Namun, itu dengan cepat diperbaiki oleh kekuatan kehidupan. Kecepatanku tidak secepat Li Chong. Bajingan ini ternyata adalah pembangkit tenaga abadi tingkat 5. Untungnya, dia sangat peduli dengan serangan jiwaku dan menjaga kekuatan untuk menghadapi situasi tiba-tiba di alam rahasia laut. Jika aku menyerang dengan seluruh kekuatanku, aku takut. Itu sudah terbunuh, pikir Murong Yu dalam hatinya saat dia melarikan diri dengan cepat. Dia telah menelan jiwa Li Yu dan membaca informasi yang relevan tentang kekuatan Li Chong dan Sekte Naga. Oleh karena itu, apa yang dia ketahui sekarang sama dengan apa yang diketahui Li Yu. Faktanya, tebakan Murong Yu salah. Li Chong sangat berhati-hati tentang serangan jiwanya, tetapi dia tidak menyimpan kekuatannya. Sebaliknya, dia tidak ingin Murong Yu mati dengan mudah. Dia akan menyiksa Murong Yu perlahan-lahan sampai mati. Oleh karena itu, dia menyerang Murong Yu dengan tidak ringan atau keras. Selain itu, kecepatan Murong Yu tidak secepat dia, dan dia sama sekali tidak bisa lepas dari jangkauan serangannya. Kucing bermain tikus. Karena dia merasa bahwa membunuh Murong Yu seperti ini terlalu murah baginya, dan dia tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Bahkan di belakang, setiap serangan dia sengaja melemahkan intensitas kekuatannya. Apakah kucing bermain dengan tikus? Tak lama kemudian, Murong Yu pun mengerti. Hal ini membuat hatinya sangat marah dan merasa sangat bersalah. Dengan kata lain, siapapun yang diejek seperti ini akan merasa malu. Namun, jika kau tidak membunuhku hari ini, kau akan mati di hari lain. Sekaranglah saatnya. Murong Yu mencibir lagi dan lagi. Kemudian sosoknya bergetar dan menghilang di tempat. Hilang. Melihat Murong Yu menghilang begitu saja, Li Chong langsung terkejut. Entah kau tidak terlihat atau bersembunyi di harta karun angkasa, kau akan mati, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Li Chong sangat marah dan memulai serangan yang panik.
Tiba-tiba, kekosongan ratusan juta mil terisi dengan kekuatannya secara perlahan. Udara terus meledak, langsung meledakkan tanah ini menjadi zona vakum. Namun, masih belum ada jejak Murong Yu. Bagaimana ini bisa terjadi? Pasti bersembunyi di sudut, aku harus membunuhmu. Li Chong marah. Semakin keras meledakkan kekosongan di sekitarnya. Namun, saat ini Murong Yu tidak lagi berada di tempat yang sama. Li Chongnai adalah seorang ahli abadi tingkat 5, dan Li Yu adalah yang terlemah dari ketiga bersaudara itu, hanya seorang bijak agung tingkat 9. Apakah kamu ingin membunuh Li Sang? Dia hanya seorang ahli abadi tingkat 1. Jika kamu dapat menyerang secara diam-diam, masih ada tingkat kepastian yang akan membunuhnya. Murong Yu melangkah keluar dari buku Hetu Luo, tetapi dia telah muncul di pulau tempat dia menabrak lubang yang dalam. Ternyata Murong Yu tidak dibombardir sebelumnya. Dialah yang memanfaatkan situasi untuk turun. Dia telah menempatkan beberapa titik teleportasi saat menyentuh tanah. Kemudian, dia berteleportasi ke sini. Sebenarnya, dia memiliki kesempatan untuk memasuki Hetu Luoshu ketika dia diburu sebelumnya. Namun, itu harus diteleportasi ke pulau pemakan jiwa itu terlalu jauh, dan Murong Yu tidak ingin kembali dan bergegas lagi. Jaraknya terlalu jauh. Li Sang mengendalikan perahu iblis tulang Yue Luo yang besar untuk mengamuk di laut, melesat ke arah tempat Li Chong pergi. Bahkan jika dia menemui beberapa pulau besar dalam prosesnya, dia tidak berhenti di titik manapun. Baginya, membunuh Murong Yu untuk membalaskan dendam Li Yu adalah hal yang paling penting. Bagaimana dengan yang lainnya? Dia sangat pantas mendapatkannya tanpa harus mengusir mereka dari perahu. Namun, dia tidak bertemu Li Chong sepanjang jalan. Karena ketiga bersaudara itu memiliki berita yang dapat melacak napas mereka. Oleh karena itu, Li Sang tahu bahwa Li Chong telah mengejar Murong Yu. Pada saat ini, Li Sang berdiri sendirian di geladak, melihat ke depan, alisnya berkerut dan wajahnya acuh tak acuh. Dia benar-benar tidak dapat mengerti, mengapa bahkan seorang suci tidak dapat diburu dengan kekuatan Li Chong yang kuat untuk mencapai keadaan abadi tingkat kelima. Tiba-tiba, suasana hati yang tidak nyaman tiba-tiba muncul di hati Li Sang. Sebelum dia bisa bereaksi, hatinya diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat yang muncul dari udara tipis. Ada serangan diam-diam oleh yang kuat. Li Sang segera bereaksi. Dia melompat ke udara untuk pertama kalinya, dan bergegas ke suatu arah dengan perasaannya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatannya telah ditingkatkan hingga batasnya. Kekuatan yang mengerikan meledak keluar dari tubuhnya, dan segera membungkus seluruh tubuhnya. Namun, setelah menyelesaikan semua ini, Li Sang tidak hanya tidak merasakan aura berbahaya di hatinya melemah setengahnya. Sebaliknya, napas berbahaya menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, jiwanya mulai bergetar. Gelombang ketakutan terus berlanjut dari jiwa, mengguncang tubuh Li Sang. Bahkan Li Sang merasakan keputusasaan dalam jiwanya. Napas kematian menyebar dari jiwa, menyelimuti seluruh ruang jiwa, dan kemudian menyelimuti seluruh tubuhnya. Serangan jiwa. Meskipun Li Sang bukanlah orang yang disucikan jiwa, pada titik ini, sebagai pembangkit tenaga abadi tingkat 1, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sedang menyerang dengan serangan jiwa. Akibatnya, kecepatannya meroket lagi dan melesat ke depan. Namun, dia melarikan diri dengan panik, tetapi pihak lain datang dengan persiapan dan mengejutkannya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Ledakan, api jiwa yang kacau, bagaikan badai yang dahsyat, telah menyerbu ke dalam ruang jiwa Li Sang, seketika memenuhi seluruh ruang jiwa. Kemudian aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi itu meledak dan mencekik jiwa Li Sang bagaikan air pasang. Jiwa Li Sang bergetar hebat, dan semburan kekuatan jiwa meledak, mencoba untuk mematikan api jiwa yang kacau yang tercekik ini. Bahkan jiwa Li Sang ingin keluar dari ruang jiwanya. Namun, meskipun Li Sang adalah pembangkit tenaga abadi, dia bukanlah jiwa yang disucikan. Oleh karena itu, jiwanya benar-benar rentan. Namun, anjing itu bisa melompati tembok saat dia sedang terburu-buru, apalagi orang kuat yang tidak mati. Sementara api kekacauan jiwa menyerbu ke dalam ruang jiwanya, kekuatannya juga menyerbu dengan panik. Bunuh aku, bunuh, bunuh. Li Sang meraung dengan panik, meningkatkan kekuatannya menjadi yang terkuat yang pernah ada, mencekik kekuatan-kekuatan itu seperti lautan badai. Bergemuruh,
Di bawah tindakannya yang gila, api kekacauan dari jiwa-jiwa yang menyerbu itu mulai dimusnahkan. Meskipun hanya beberapa dari mereka yang dimusnahkan, mereka masih bekerja. Alis Murong Yu sedikit mengernyit, ternyata api kekacauan jiwa masih bisa dimusnahkan. Dengan cara ini, di masa depan, jika kamu ingin menyelinap menyerang orang yang lebih kuat, peluang keberhasilan akan berkurang lagi. Sambil mengerutkan kening dan berpikir, kecepatan Murong Yu tidak lambat. Dorong jiwa bintang 1 ke ekstrim. Api kekacauan jiwa dengan panik membanjiri ruang jiwa Li Sang, mengubahnya menjadi medan perang, dan meledakkan dan membunuh dengan panik. Huh. Sambil memadamkan api kekacauan jiwa, kecepatan Li Sang tidak melambat, dan dia dengan cepat terbang ke depan. Dia tahu bahwa selama dia lolos dari jarak serangan Murong Yu, dia benar-benar bisa melarikan diri. Murong Yu juga mengejar dengan kecepatan tercepat. Meskipun Li Sang telah melakukan yang terbaik untuk memusnahkan api kekacauan jiwa itu. Tetapi itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Pada saat ini, api kekacauan jiwa yang mengerikan itu telah berdampak pada jiwanya. Tiba-tiba, jiwanya seperti tahu, dan mulai memusnahkan dengan cepat. Aku bertarung denganmu. Mungkin itu karena aku tahu aku akan mati. Li Sang meraung, sosok yang terbang ke depan tiba-tiba berhenti, dan kemudian dengan keras mundur. Pada saat yang sama, dia menyerah untuk terus memusnahkan api kekacauan jiwa di ruang jiwa, dan dengan keras melumpuhkan kekuatan pamungkasnya. Murong Yu tidak menyangka Li Sang akan pergi dan kembali sama sekali. Ketika dia bereaksi, kekuatan Li Sang sudah sangat dahsyat. Bunuh aku! Murong Yu berteriak dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk menghancurkan jiwa Li Sang menjadi kipas. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berhenti. Namun, itu sudah lambat. Serangan terkuat Li Sang telah mengalir deras. Murong Yu terbang maju secepat yang dia lakukan, dan sambil mempersembahkan kurban kepada semesta Yin Yang Ding dan He Tu Luosu, dia mengelilingi tubuhnya dan dengan kuat melindungi dirinya sendiri. Auzu.com, Rumbling. Kekuatan Qian Kun Yin Yang Ding dan Li Sang menyerbu bersama untuk pertama kalinya, dan setelah bertabrakan satu sama lain untuk sementara waktu, mereka terhempas keluar. Namun, itu juga berhasil mengimbangi sebagian dari kekuatan itu, engah pikiran. Murong Yu terhantam lagi, hampir terkoyak. Pada saat yang sama dia memuntahkan darah, kekuatan gila telah membombardir He Tu Luoshu. Tiba-tiba, kerusakan yang meluap membunuh Murong Yu dengan gila-gilaan. Dan itu bukan hanya luka mental. Bahkan tubuh fisiknya mulai dibombardir dan mulai runtuh. Bahkan jiwanya terpengaruh dan mulai terluka. Pertahanan, pengobatan. Dalam buku He Tu Luo, sejumlah besar urat suci yang kacau telah terbakar. Membentuk gelombang kekuatan seperti lautan badai, dengan gila-gilaan mengimbangi kekuatan Li Sang. Namun, meski begitu, masih ada banyak kerusakan yang meluap. Tanda seru. Setelah suara teredam yang besar, seluruh tubuh Murong Yu hancur berkeping-keping. Namun, kekuatan itu terus meledak, mencekik jiwanya dengan cepat. Hati Murong Yu sangat marah, dan kekuatan besar itu digunakan dengan gila-gilaan, sosoknya sekali lagi mengembun, berhasil memblokir kekuatan yang mencekik jiwa. Namun, dengan ledakan, tubuh fisiknya yang baru mengembun itu meledak lagi. Sejak saat itu, dia menyatukan tubuhnya lagi. Kemudian diledakkan lagi. Akhirnya, setelah tubuh Murong Yu diledakkan lebih dari 10 kali berturut-turut, dia akhirnya keluar dari jangkauan kekuatan Li Sang. Setelah memadatkan kembali tubuh fisiknya, Murong Yu melihat ke belakang dengan rasa takut yang masih ada. Pada saat ini, kekuatan Li Sang belum menghilang, tetapi dibombardir sampai ke bawah. Pada akhirnya, pemboman itu terjadi di laut, dan laut itu menghantam lubang yang sangat dalam. Ini karena Li Sang sudah meninggal. Jika dia tidak mati, maka Murong Yu akan mati. Ini membuat Murong Yu takut untuk sementara waktu. Yang kuat dari keabadian, bahkan keabadian tingkat pertama yang terburuk, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Kekuatannya jauh melampaui orang bijak agung tingkat 9. Bahkan jika Murong Yu disucikan jiwanya, dia hanya akan membunuh Li Sang melalui serangan diam-diam. Dan jika Li Sang tidak melarikan diri dari awal tetapi memilih untuk berhadapan langsung dengan Murong Yu, bukan Li Sang tetapi Murong Yu yang akan mati. Sepertinya hal bodoh seperti ini sebaiknya tidak dilakukan lagi di masa mendatang. Kalau tidak,
jika tidak sengaja terbalik di selokan, akan sangat menyedihkan. Pikir Murong Yu dalam hati, melangkah keluar, dan meraih cincin penyimpanan Li Sang di tangannya, dan pada saat yang sama menyerap pecahan jiwa Li Sang. Jiwa orang kuat abadi adalah tonik yang hebat baginya. Seketika, dia memasuki Hetu Luoshu, dan sebuah teleportasi menghilang. Adapun kapal besar yang dikendalikan Li Sang, Murong Yu tidak pernah berpikir untuk memindahkannya. Salah satunya karena ada ratusan orang di dalamnya, dan dia tidak perlu menjadi musuh orang-orang itu. Dan dia sudah memiliki kapal, cukup baginya untuk berjalan di alam rahasia laut. Yang terpenting, Li Chong akan segera bergegas setelah dia mengetahui berita tentang jatuhnya Li Sang. Benar saja, tak lama setelah Murong Yu pergi, Li Sang yang marah dan penuh dendam sudah melesat dari kejauhan. Saat Li Sang terjatuh, dia sudah tahu bahwa Li Sang sudah terjatuh. Jadi dia bergegas menghampiri secepat mungkin. Namun, Murong Yu masih terlambat. Saat dia mendekat, Murong Yu sudah menghilang. Namun, kali ini setelah Murong Yu pergi, dia tidak menghapus jejak yang ditinggalkannya di kehampaan. Oleh karena itu, Li Chong langsung menampakkan sosok sebelumnya. Namun, saat dia melihat bahwa Murong Yu yang membunuh Li Sang, Li Chong hampir menjadi gila. Karena kedua saudaranya dibunuh oleh Murong Yu. Ah, bajingan kecil, aku bersumpah tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membunuhmu. Li Chong berteriak ke langit, ekspresinya marah, dan kebenciannya membumbung tinggi ke langit. Aura pembunuh Teng-Teng bahkan lebih menyebar, dan embusan angin terbentuk di atas laut yang menghantam, yang sangat menakutkan. Ah! Kalian semua mati untukku. Saat ini, Li Sang telah tiba di atas perahu iblis tulang bulan Luo miliknya yang besar. Ketika dia marah, setelah melihat kapal itu, tidak ada tempat untuk melampiaskan amarah di hatinya, dan dia membantingnya dengan pukulan. Bajingan, Li Chong, beraninya kau menyerang kami, kau sudah mati. Melihat pemandangan ini, semua orang di kapal berteriak dengan marah. Namun, tidak ada yang berani keluar. Karena mereka tidak memiliki artefak suci semacam itu yang terbuat dari tulang monster Yue Luo, mereka akan mati jika keluar. Mati saja, kau bajingan akan dikuburkan bersama saudara-saudaraku. Li Chong meraung lagi dan lagi, meledakkan ribuan pukulan dalam sekejap. Setelah ledakan keras, kapal itu langsung diledakkan olehnya. Tidak ada dari ratusan orang suci yang lolos, dan mereka semua terbunuh olehnya. Bajingan kecil, bahkan jika ini adalah kiamat, aku harus membunuhmu. Setelah membunuh orang-orang ini, amarah di hati Li Sang belum juga meluap. Aku melihatnya meraung ke langit, dan menghilang di tempat yang sama saat tubuhnya berkedip. Ketika Murong Yu berhasil menyergap Li Sang dan membunuhnya, dia sangat marah pada Li Chong, dan istana penguasa kota di kota Baiyang menyambut seorang pria besar. Saudara laki-laki Li Deyu, Li Dehe. Seorang yang sangat kuat di ranah Xuansheng. Dia 2 ranah lebih tinggi dari Fang Tianhe, penguasa kota Baiyang. Oleh karena itu, ketika Li Dehe datang berkunjung, Fang Tianhe benar-benar mengundangnya sendiri. Jika Li Dehe adalah sage mendalam tingkat ke-9 dari Gunung Sueyu, Fang Tianhe akan mengabaikannya. Meskipun keduanya adalah orang suci mendalam, perlakuan terhadap mereka jauh lebih buruk. Ini karena latar belakang mereka. Pada akhirnya, Gunung Sueyu hanyalah kekuatan kecil, dan yang terkuat hanyalah sage mendalam, bahkan sage kuno pun tidak. Namun, sekte jahat surgawi lebih kuat daripada Gunung Sueyu berapa kali lipat. Namun, dalam hal kekuatan, siapa yang dapat dibandingkan dengan surga di atas dan kerajaan suci 9 yin di belakang mereka? Namun, ada lebih banyak orang di negara suci 9 yin, dan seorang prajurit biasa juga merupakan anggota negara suci 9 yin. Tidak mudah bagi pasukan seperti Sekte Tianxia untuk membunuh Fang Tianhe. Oleh karena itu, Fang Tianhe tidak berani bersikap terlalu lancang dan menyinggung Li Dehe. Di aula utama rumah tuan kota, Fang Tianhe sedang duduk di kursi utama. Namun, Li Dehe hanya berdiri di sisi aula utama, menatap Fang Tianhe dengan ekspresi datar. Tuan kota Fang, ku dengar ada satu orang di rumah tuan kota Anda yang dicurigai membunuh saudaraku Li Deyu. Kilatan cahaya melintas di mata Fang Tianhe, dan berkata dengan samar, itu hanya anggota keluarga, orang suci tingkat pertama, bagaimana Anda bisa membunuh orang suci agung Li Deyu? Cahaya dingin melintas di antara alis Li De dan alisnya,
dan niat membunuh yang samar-samar meledak. Tuan Kota Fang, sekarang saya curiga bahwa Murong Yu adalah tersangka yang membunuh saudara saya. Saya akan membawanya kembali untuk diinterogasi sekarang. Pendapat Fang Tianhe sangat marah. Li Dehe, kau terlalu lancang. Apa kau punya alasan untuk menganggapku sebagai penguasa kota Baiyang? Apa kau pikir ini kerajaan suci 9 yin? Jangan pikir kau termasuk sekte surgawi. Murid itu sombong. Sekte jahat surgawi tidak lebih dari kekuatan biasa di antara orang suci 9 yin. Li Dehe diam-diam menatap Fang Tianhe yang marah, dan mencibir setelah suaranya jatuh, meskipun sekte jahat surgawi hanyalah sekte yang tidak terpengaruh. Tapi aku masih punya pengaruh di sekte itu. Percaya atau tidak, selama aku mengucapkan sepatah kata, aku akan membiarkanmu kehilangan posisi penguasa kota-kota Baiyang. Atau bahkan mengusirmu dari kerajaan suci 9 yin. Wajah Fang Tianhe berubah tiba-tiba, matanya berkedip-kedip. Kata-kata Li Dehe mengenai kelemahannya. Meskipun dia adalah penguasa kota-kota Baiyang, kekuatannya tidak kuat. Dan kekayaan bersihnya tidak begitu bagus, jadi beberapa orang yang dikenalnya bukanlah orang besar. Namun sekte iblis surgawi berbeda, selama mereka bersedia, tokoh-tokoh besar tertentu di kerajaan suci Jiyin akan secara langsung mencabut identitasnya sebagai penguasa kota. Perlu dicatat bahwa meskipun kota Baiyang hanyalah tempat kecil, ada banyak orang yang telah mematahkan kepala mereka dan ingin menjadi penguasa kota ini. Dia dapat mempertahankan posisi ini karena dia menghabiskan banyak sumber daya untuk menghormati orang-orang di atas setiap tahun. Penguasa kota Fangda, saya harap Anda akan memikirkan masalah ini. Tentu saja, saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Setelah membawa saya kembali ke sekte, saya akan membantu Anda dengan beberapa patah kata dan memberi Anda kesempatan untuk bangkit. Li Dehe berkata dengan ringan. Pukul tongkat dan berikan kencan manis lainnya. Ekspresi Fang Tianhe terus berubah. Baginya, posisinya jelas lebih penting daripada Murong Yu, orang luar. Jika dia harus memilih, dia pasti akan meninggalkan Murong Yu. Lagi pula, bahkan jika Murong Yu benar-benar disucikan jiwanya, apakah dia hanya bisa melawan sekte iblis surgawi sekarang? Menunggu dia tumbuh dewasa, apalagi apakah ada hari atau tidak masih menjadi masalah. Bahkan jika suatu hari tiba, apakah dia bisa menunggu sampai hari itu masih belum diketahui. Li Dehe juga tidak terus berbicara, hanya menatap Fang Tianhe dengan samar. Dia tahu bahwa Fang Tianhe akan selalu setuju. Benar saja, tidak lama kemudian Fang Tianhe menghela nafas, menatap Li Dehe dan berkata, Murong Yu, aku bisa menyerahkannya. Tetapi dia berada di alam rahasia Laut Changhai. Saat itu, keluarga Limu akan menangkap orang-orang sendiri. Pemerintah kota kami tidak akan pernah ikut campur. Aku paling mengagumi orang-orang yang bertindak tegas, Tuan Kota Fangda, aku optimis tentangmu. Li Dehe melirik Fang Tianhe dengan kagum, lalu melangkah keluar dan meninggalkan rumah Tuan Kota. Tetapi saat ini Murong Yu, yang masih berjuang di lautan rahasia, tidak tahu bahwa dia telah dijual. Begitu dia meninggalkan alam rahasia Changhai, maka dia akan menghadapi serangan dari pembangkit tenaga listrik tingkat orang suci yang mendalam. Itu bahkan bukan hanya keluarga Li. Ini semua adalah pemakaman, dan Murong Yu tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang nabi. Pada saat ini, dia telah menghindari Li Chong dan muncul di sebuah benua yang sangat besar. Menurut perkiraan Murong Yu, benua ini sudah seukuran benua alam mimpi di alam dewa. Pada saat ini, banyak orang kuat telah menggunakan benua ini, sebenarnya, ini hanyalah sebuah pulau yang lebih besar di alam rahasia laut. Melihat ke masa lalu, aura cahaya putih yang besar dan tak tertandingi diselingi secara vertikal dan horizontal di daratan, semuanya mengarah ke kedalaman daratan. Mungkinkah ada harta karun di benua ini yang akan segera lahir? Murong Yu sedikit mengernyit, dan membuang ingatan tentang Li Sang yang telah disimpannya. Anda obat pembekuan Longfeng, Auzu.com. Benar saja, Murong Yu menemukan obat suci ini dari ingatan Li Sang. Tujuan orang-orang ini adalah obat suci ini. Karena tiga bersaudara Li Sang juga menargetkan benua ini. Ternyata obat suci ini memiliki latar belakang yang hebat. Bahkan, telah ditemukan ketika alam rahasia Changhai dibuka beberapa kali sebelumnya. Namun, obat Yulong Fengning pada waktu itu belum matang. Dan ada monster dengan kekuatan yang mengerikan di dekatnya. Yang terpenting adalah,
Jika obat Yulong Fengning belum matang, maka itu tidak akan setengah efektif. Tetapi setelah matang, efeknya akan melawan langit. Selama penyulingan ditelan, itu dapat langsung dipromosikan ke alam kecil. Meskipun itu hanya alam kecil, berapa banyak orang di alam suci yang terjebak di alam ini seumur hidup dan tidak dapat menerobos? Berapa banyak pembangkit tenaga listrik di puncak Sage Agung tingkat ke-9 yang terjebak di alam ini dan tidak dapat menerobos dan akhirnya kehabisan kehidupan? Jika ada obat ajaib seperti itu yang dapat mengangkat alam kecil, maka mereka dapat langsung melintasi alam besar, mencapai alam abadi, dan hidup selamanya. Sayang sekali bahwa di alam suci, ada terlalu sedikit bahan surgawi dan harta bumi seperti obat suci dan pil semacam ini yang secara langsung menaikkan alam, dan itu tidak ternilai harganya. Ini adalah hal yang baik. Murong Yu juga sedikit bersemangat. Jika dia dapat memperoleh obat suci ini, dia tidak perlu melebur barang-barang yang mengandung sejumlah besar kekuatan untuk menerobos, dan dia dapat langsung menerobos alam orang bijak agung. Aku hanya tidak tahu apakah obat suci itu telah diserahkan oleh seseorang. Murong Yu tidak berani ragu, membuka dan terbang maju dengan cepat. Meskipun daratan itu besar, itu bukan apa-apa bagi mereka seperti orang suci. Tidak butuh waktu lama bagi Murong Yu untuk mencapai area tengah daratan, dan kemudian berhenti. Dia harus berhenti, karena banyak orang kuat telah berkumpul di dekatnya. Sinar kekuatan terus naik ke langit. Mereka yang kekuatannya rendah berada di alam orang suci, dan mereka yang kekuatannya tinggi mencapai alam keabadian. Bahkan Murong Yu melihat cahaya yang menyilaukan pada beberapa orang kuat. Yang kuat dari keabadian. Adapun apakah ada kekuatan super di alam Sein yang mendalam? Murong Yu tidak melihatnya, tetapi dia tetap curiga. Di depan adalah sebuah lembah dengan radius sekitar 1 juta mil. Tidak ada seorang pun di lembah saat ini. Tidak ada yang berani memasuki lembah. Karena dalam pemeliharaan Zhou di lembah, yang terlemah adalah pembangkit tenaga abadi tingkat tinggi. Mereka belum bertindak, bagaimana orang lain berani menerobos masuk? Kalau tidak, mereka akan dihancurkan sampai mati dengan satu jari. Di lembah, ada tanaman yang tingginya sekitar setengah manusia tumbuh di sana, bergoyang tertiup angin. Dilihat dari jauh, obat suci ini berubah menjadi naga yang meraung ke langit untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu, obat itu menyerupai klan Feng yang kuat, dan awan-awan menyemburkan api. Ini adalah obat untuk naga dan burung phoenix yang berenang, obat suci yang dapat membangkitkan alam kecil. Namun, meskipun obat suci ini memancarkan cahaya redup dan semburan aroma aneh. Namun, seluruh tanaman obat suci itu masih hijau, jelas belum matang. Tentu saja, kurangnya kematangan bukanlah alasan yang menghalangi semua orang untuk mendekati masa lalu. Alasan semua orang tidak berani mendekat dengan gegabah adalah karena monster itu melayang di bawah obat suci itu. Tepatnya, itu adalah kerabat jauh dari klan naga, seperti naga banjir. Meninggalkan naga listrik percikan, meskipun itu bukan naga sungguhan, itu benar-benar kuat. Ketika Murong Yu melihat ke atas, matanya hampir terpesona oleh kekuatan dan cahaya monster yang panjangnya hanya beberapa meter. Itu benar-benar di luar keberadaan keabadian. Namun, muatan ini sekarang tertanam di bawah obat suci, tampak seperti monster biasa yang tidak berbahaya. Murong Yu berani menjamin bahwa selain dia di antara begitu banyak orang yang hadir, sama sekali tidak ada yang tahu kengerian monster buas ini. Bertarung satu sama lain. Tidak, jika naga listrik Limatian pecah, itu pasti akan menjadi pembantaian sepihak. Hampir mustahil bagi orang-orang ini untuk merebut obat Yulong Fengning darinya. Memikirkan hal ini, Murong Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Dia tidak ingin terlalu dekat. Meskipun godaan obat suci baginya sangat besar, dia tidak ingin mati. Namun, dia juga tidak pergi dari sini. Selama ada kesempatan, dia akan memperjuangkannya. Oleh karena itu, dia mengintai di atas puncak tertentu. Hanya saja, dia melepaskan Gongsun Ningyu dari Hetu Luoshu. Dia melihat lebih dari selusin sosok melesat keluar dari kerumunan, menyerbu ke arahnya dengan aura pembunuh. Mereka yang tidak baik tidak akan datang. Apakah mereka dari Sui Yushan? Murong Yu merasa tertekan untuk sementara waktu. Karena saat ini wajahnya telah berubah, bahkan jika Fang Zixuan berdiri di depannya, mustahil untuk mengenalinya. Hanya kutukan darah Gunung Sueyu yang akan mengungkapkan identitasnya.
Gunung Sueyu benar-benar sekte yang menjijikkan. Murong Yu berdiri, menatap acuh tak acuh pada banyak murid Gunung Sueyu yang telah mendekatinya dengan cipratan pembunuh. Banyak murid dari Gunung Sueyu bergegas datang, dan tanpa berkata apa-apa, mereka meninju Murong Yu. Melihat kejadian ini, semua orang di sekitar menoleh. Namun, mereka semua hanya menonton kegembiraan, tidak ada yang melakukan apapun. Karena mereka semua tahu bahwa orang-orang ini adalah murid Gunung Sueyu. Tidak apa-apa menyinggung siapapun, jangan menyinggung murid-murid Gunung Sueyu. Karena selama Anda membunuh salah satu dari mereka, maka Anda adalah musuh seluruh sekte mereka. Tidak peduli bagaimana Anda menyembunyikan identitas Anda akan terdeteksi oleh mereka selama Anda berada dalam jarak tertentu. Oleh karena itu, tidak ada yang berani menyinggung Gunung Sueyu sama sekali selama itu bukan orang dengan kekuatan yang kuat atau latar belakang yang besar. Murong Yu menjaga Gongsun Ningyu di belakangnya, dengan ekspresi acuh tak acuh, menatap orang-orang yang datang dengan niat membunuh. Siapa kamu? Mengapa kamu menyerangku? Namun, banyak murid Gunung Sueyu hanya mencibir kata-kata Murong Yu, menatap Murong Yu dengan jijik, dan tampaknya jijik untuk menjawab Murong Yu. Bahkan orang bijak agung yang melancarkan serangan itu tiba-tiba mempercepat langkahnya, menghantam Murong Yu dengan pukulan yang keras. Kau ingin mati? Kilatan cahaya dingin melintas di alis mata Murong Yu, berteriak keras, dan pada saat yang sama melangkah maju. Pukulan yang sama pun melesat ke atas. Melihat ini, semua orang di Gunung Sueyu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Orang bijak agung yang melancarkan serangan itu memandang Murong Yu dengan jijik, bajingan kecil, kau berani menyerangku, kau benar-benar tidak dapat menahan diri. Murong Yu berhenti berbicara, hanya mendengus dingin. Pada saat yang sama, tinju keduanya menghantam kehampaan. Orang bijak agung Gunung Sueyu memiliki ekspresi yang ganas, bajingan kecil, matilah. Namun, suaranya tiba-tiba berhenti sebelum jatuh. Karena dia tidak melihat Murong Yu dipukuli hingga menjadi awan darah dengan pukulannya sendiri. Sebaliknya, dia melihat tinjunya dan seluruh lengannya meledak menjadi awan darah dengan ledakan. Orang bijak agung Gunung Sueyu tertegun sesaat, tetapi dia bahkan tidak bereaksi untuk sementara waktu. Sebenarnya, meskipun itu adalah pengalaman pribadi, dia tidak mempercayainya. Karena ini sungguh luar biasa. Orang-orang lain juga menonton dengan linglung, tetapi belum bereaksi. Namun, mereka hanya tidak bereaksi, dan kecepatan Murong Yu tidak lambat. Setelah meledakkan lengan Grid Sage lawan dengan satu pukulan, tinjunya melesat lurus ke depan dan maju dengan berani. Hati Sueyushan Grid Sage langsung diselimuti oleh napas kematian yang kuat. Pada saat ini, dia akhirnya bereaksi. Ketika sosoknya terguncang, dia akan mundur dengan keras. Pada saat yang sama, dia bahkan memobilisasi kekuatan seluruh tubuhnya, membentuk perisai kekuatan yang kuat dan tebal di permukaan tubuhnya. Mati! Murong Yu berteriak keras, dan menghantam perisai lawan dengan pukulan yang ganas. Bajingan kecil, aku tahu bagaimana kau bisa menembus pertahananku. Orang suci agung dari Gunung Hujan Darah tersenyum muram. Namun, senyumnya tiba-tiba berhenti lagi. Karena saat ini, api kekacauan jiwa yang membuat jiwanya merasa ngeri telah menyerbu ke dalam jiwanya. Dengan kantong, jiwanya langsung hancur menjadi miliaran bubuk, dan dia langsung mati. Setelah kematiannya, kekuatannya secara alami runtuh. Tinju Murong Yu juga kebetulan membombardir perisai kekuatan. Tiba-tiba, semua orang melihat Murong Yu meledakkan perisai kekuatan orang suci agung dengan pukulan, dan akhirnya langsung masuk, meledakkan tubuh orang suci agung dengan pukulan. Seorang orang suci agung dipukuli sampai mati seperti ini. Dan pihak lain hanyalah orang suci tingkat pertama. Semua orang terkejut, mereka semua menatap Murong Yu dengan mata terkejut, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Bunuh! Setelah meninju orang suci agung Sueyushan dengan pukulan, Murong Yu berteriak lagi. Sebuah teleportasi langsung muncul di depan Grid Sage lainnya dari Blood Rain Mountain, dan menghantamkannya ke atas. Pada saat yang sama ketika dia menyerang, Chaos Fire yang besar dan tak tertandingi telah menyerbu ke ruang jiwa lawan, meledakkan jiwanya sebelum lawan bereaksi. Dengan suara, bang, orang ini telah diledakkan oleh Murong Yu. Bunuh dia! Dua orang berturut-turut dibunuh oleh Murong Yu, dan orang-orang lainnya di Gunung Sueyu akhirnya bereaksi.
Saat satu orang berteriak keras, mereka semua mulai. Namun, Murong Yu telah memasukkan mereka semua ke dalam daftar pembunuhan sebelum mereka datang. Karena itu, dia sama sekali tidak lemah saat menyerang. Auzu.com. Begitu sosoknya bergetar, dia menghilang di tempat, sebuah teleportasi muncul di depan Grid Sage ketiga, dan dia melancarkan tinjunya. Serangan jiwa itu mencekik masa lalu terlebih dahulu. Sebelum dia menyerang, jiwa Grid Sage itu telah dimusnahkan. Karena itu, semua orang hanya melihat gerakan orang ini mandek, dan kemudian mereka diledakkan oleh pukulan Murong Yu. Aku khawatir kekuatan anak ini hampir sama dengan seorang Grid Sage biasa. Namun, meskipun begitu, dia tidak bisa membunuh seorang Grid Sage dengan satu pukulan. Apakah dia punya metode rahasia lainnya? Apakah kamu pernah melihat bahwa sebelum orang-orang itu dibombardir dan dibunuh olehnya, gerakan mereka mandek? Mungkin karena anak ini memiliki semacam metode rahasia untuk menahan ruang, membatasi kekuatan atau gerakan lawan. Di antara kerumunan penonton, tidak ada kekurangan orang dengan pengalaman tempur. Jadi mereka dengan cepat mengetahui mengapa Murong Yu datang dengan begitu berani. Hanya saja mereka semua salah menebak. Ini bukan salah mereka, karena terlalu sedikit orang yang disucikan jiwanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Murong Yu mulai membunuh, sosoknya terus bersinar, setiap kali dia tinggal, para murid Gunung Sueyu akan mati di tangannya. Setiap kali seorang murid Gunung Sueyu terbunuh, satu kutukan darah lagi dijatuhkan padanya. Melihat Murong Yu seperti dewa pembunuh yang tak terlupakan datang melalui ruang dan waktu. Serangan dirinya dan orang lain sama sekali tidak dapat membantu pihak lain, tetapi orang-orangnya sendiri terus-menerus terbunuh. Murid-murid Gunung Sueyu lainnya merasa dingin. Mereka semua pucat, dan hati mereka sudah mulai mundur. Karena kamu tidak bisa membunuhmu, maka bunuhlah wanitamu. Seorang murid Gunung Sueyu tersenyum muram di dalam hatinya, melangkah keluar, dan dia muncul di samping Gongsun Ningyu. Tangan besar itu terulur dan dengan cepat meraih Gongsun Ningyu. Ah, kakak, selamatkan aku. Gongsun Ningyu tampak sangat panik, dan setelah berteriak, dia berlari ke arah Murong Yu. Karena Murong Yu mengubah penampilannya, Gongsun Ningyu tidak memanggil nama belakangnya. Berikan aku untuk mati. Orang bijak agung Gunung Sueyu tertawa muram saat melihatnya, dan dengan cepat meraih Gongsun Ningyu dengan tangannya yang besar. Namun, saat ini Gongsun Ningyu tiba-tiba berhenti. Membalikkan tangan kecilnya, artefak suci berbentuk pedang muncul di tangannya. Kemudian dia menusuk langsung ke orang bijak agung Gunung Hujan Darah yang sedang mendekat. Pasti dia takut. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa bertarung dengan orang bijak agung dengan bodohnya? Apakah kekuatan mereka berdua begitu menyimpang? Semua orang berpikir. Itu hanya membuat mereka merasa ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Serangan orang bijak agung Gunung Sueyu tidak berhenti, dan dia masih meraih Gongsun Ningyu dengan sangat cepat. Namun, seluruh tubuhnya diarahkan ke artefak suci di tangan Gongsun Ningyu dan melemparkannya. Dengan suara, puff, pedang tajam itu langsung menusuk dada orang bijak agung. Ah, Gongsun Ningyu berteriak lagi, seolah-olah dia telah dirangsang. Meraih pedang tajam di tangannya dengan kedua tangan, dia mulai gemetar liar. Kekuatan terus meletus dari senjata suci itu, dan semua orang segera melihat bahwa orang bijak agung yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan telah berubah menjadi awan kabut darah oleh Gongsun Ningyu. Melihat pemandangan ini, semua orang tiba-tiba merasa punggung mereka dingin, yang sangat aneh. Beberapa orang bahkan melangkah mundur tanpa sadar. Tidak berani terlalu dekat. Melarikan diri. Murid-murid Gunung Sueyu lainnya sangat ketakutan ketika mereka melihat Murong Yu, terutama Gongsun Ningyu yang sangat aneh, di mana mereka berani tinggal. Akibatnya, satu persatu terungkap dengan kecepatan tercepat, dan dengan cepat melarikan diri ke kejauhan. Murong Yu juga tidak mengejarnya, hanya melirik orang-orang di sekitarnya dengan acuh tak acuh. Kemudian dia membawa Gongsun Ningyu dan terbang ke gunung lain. Tidak mungkin, puncak gunung yang asli berbau darah, dan aku tidak bisa tinggal di sana lagi. Saudara Murong, apakah kita ingin pergi dulu? Nanti, seseorang yang lebih kuat mungkin datang dan mencari masalah. Gongsun Ningyu berkata kepada Murong Yu dengan sedikit khawatir. Murong Yu menggelengkan kepalanya, tidak akan ada yang datang ke Gunung Sueyu lagi untuk membuat masalah. Namun, apa yang baru saja kamu lakukan cukup bagus.
Murong Yu menatap Gongsun Ningyu dan memujinya. Gongsun Ningyu tersipu cantik, dan menundukkan kepalanya dengan malu, jika bukan karena saudara Murong yang kamu bantu, aku khawatir aku tidak akan bisa membunuhnya. Gongsun Ningyu tidak benar-benar takut sekarang. Itu hanya pura-pura sengaja. Faktanya, dia telah melakukan serangan jiwa pada orang bijak agung saat dia mundur. Hanya saja jiwanya belum mencapai alam bintang 1, jadi satu putaran serangan tidak membunuh jiwa lawan. Namun saat ini, Murong Yu membuat catatan, berhasil memenggal kepala lawan. Alasan berpura-pura seperti itu, dia hanya tidak ingin mengungkapkan rahasia dirinya sebagai orang yang disucikan jiwanya. Kalau tidak, begitu dia mengungkapkan identitasnya, orang-orang kuat di antara orang-orang ini pasti akan membawa mereka pergi. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menyucikan jiwanya? Selanjutnya, tidak ada yang berani mendekati gunung ini di Murong Yu. Dan orang-orang kuat di atas alam abadi, tidak ada yang melihat ke sini. Adapun para murid di alam lain di Gunung Sueyu, di mana mereka berani datang dan mati. Kakak Murong, bagaimana kamu tahu bahwa mereka tidak akan datang untuk mengganggu kita? Gongsun Ningyu bertanya dengan agak bingung. Jika kekuatan kita tidak kuat, yang kuat akan keluar untuk membunuh kita. Namun, sekarang mereka tidak dapat mengetahui kekuatan kita. Selain itu, yang terpenting adalah obat suci akan segera matang. Mereka tidak ingin terganggu. Namun, begitu obat suci selesai, orang-orang Gunung Hujan Darah akan menyerang kita. Jadi, kita harus bersiap. Hah, ini benar-benar akan segera matang. Aromanya semakin kuat, dan obat suci juga menjadi emas pucat. Gongsun Ningyu melirik ke lembah yang jauh, dan ada warna seperti itu di wajahnya. Menurut legenda, begitu seluruh tubuh berubah menjadi emas, maka sudah waktunya bagi obat Yulong Fengning untuk matang. Namun, tidak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Mungkin beberapa hari atau bahkan puluhan tahun. Atau mungkin hanya sekejap mata. Oleh karena itu, banyak orang kuat di dekat lembah menahan napas dan menatap obat suci itu. Begitu obat suci itu matang, mereka akan segera menembaknya. Memutus jalur darah di antara banyak orang kuat, dan akhirnya merebut obat suci itu. Untuk sementara waktu, semua orang di sini diam. Tidak ada yang terus bertarung atau membalas dendam atau provokasi atau semacamnya. Sekarang tidak ada yang lebih penting daripada obat suci ini. Hal yang sama berlaku untuk Murong Yu, dia siap memancing di perairan yang bermasalah. Namun, pada saat ini, beberapa orang dalam kelompok itu perlahan mendekat. Ketika melihat orang-orang ini, Murong Yu sedikit mengernyit. Karena pengunjung itu adalah kenalannya, wanita tertua Fang Zixuan dari Baiyang Cheng. Pada saat yang sama Murong Yu mengernyit, Fang Zixuan telah tiba di depan Murong Yu. Dia menatap Murong Yu dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Pahlawan muda ini, aku Fang Zixuan dari Istana Tuan Kota Baiyang. Aku melihatmu kuat dan sepertinya kamu tidak memiliki sekte. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Istana Tuan Kota?" Mendengar ini, Murong Yu memutar matanya. Apakah wanita ini kecanduan merayu orang? Melihat satu dan memenangkan satu. Senyum yang sangat cerah segera muncul di wajah Murong Yu dan berkata, "Aku tidak tertarik." Fang Ziyu membosankan, tetapi ekspresi di wajahnya tidak berubah. Dia menatap Gongsun Ningyu dengan samar dan melanjutkan, "Kekuatanmu tidak buruk, tetapi Gunung Sueyu adalah sekte tersulit dari generasi kota Baiyang. 1. Aku dapat menjamin bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk mengganggumu begitu masalah obat suci. Ada orang tua dari tingkat sage mendalam di Gunung Hujan Darah." Murong Yu menatap Fang Ziyu sambil tersenyum, "Nona Fang, apakah kamu mengancamku?" Fang Zixuan masih tersenyum, "Beraninya Zixuan mengancammu. Itu hanya untuk menjelaskan fakta kepadamu. Selama kamu bergabung dengan City Lord's Mansion, orang-orang Blood Rain Mountain tidak akan berani menyentuhmu. Selain itu, bahkan jika kamu tidak takut pada Blood Rain Mountain, kamu harus melakukan ini untukmu. Adik perempuan cantik, pikirkanlah, bukan?" Setelah mengatakan ini, tatapan Fang Zixuan jatuh pada Gongsun Ningyu, "Kakak perempuan, kamu tidak ingin menjalani kehidupan yang menakutkan seperti ini dan kehilangan nyawamu kapan saja, kan? Selama kamu bergabung dengan City Lord's Mansion, hal semacam ini tidak akan terjadi." Akan terjadi. Wanita ini tahu bahwa Murong Yu sulit diyakinkan, dan bahkan menuding Gongsun Ningyu.
Selama Gongsun Ningyu setuju, Murongyu mungkin tidak akan terus menolak. Namun, dia salah menebak pikiran Gongsun Ningyu. Gongsun Ningyu tersenyum, lalu melingkarkan lengannya di lengan Murongyu, aku akan mengikuti kakak tertua. Aku akan pergi kemanapun kakak tertua pergi. Garis hitam melintas di dahi Fang Ziyu, dan dia terdiam. Murongyu menatap Fang Ziyu dengan senyum di wajahnya, Nona Fang, apakah Anda melihatnya? Kami tidak akan bergabung dengan istana Tuan Kota. Dan jika mereka berani memprovokasi saya akan membiarkan mereka datang. Tidak ada balasan. Merasakan niat membunuh dalam kata-kata Murongyu, hati Fang Zixuan menegang. Segera dia menatap Murongyu dengan serius dan berkata, bagaimana orang ini bisa menyerupai pelayan Murongyu? Murongyu dapat merasakan hati orang lain. Pada jarak yang begitu dekat, ditambah dengan perasaannya yang disengaja, beberapa pikiran Fang Zixuan langsung tercermin dalam benaknya. Ketika dia menemukan pikiran Fang Zixuan, tubuhnya bergetar, wanita ini tidak merasakan sesuatu akan datang, kan? Meskipun saya telah mengubah jiwa saya, sulit untuk menjamin bahwa dia tidak memiliki cara khusus. Nona Fang, obat suci itu akan segera matang. Saya pikir Anda sebaiknya kembali. Kami juga sudah siap. Senyum Murongyu menyempit dan berkata samar-samar. Ini adalah perintah pengusiran. Fang Zixuan bukanlah orang bodoh. Dia segera tersenyum lalu berbalik dan pergi. Jika pemuda itu berubah pikiran, Anda dapat pergi ke rumah penguasa kota untuk mencari saya setelah meninggalkan alam rahasia laut. Pada saat ini, seluruh tubuh obat suci di lembah itu diselimuti oleh cahaya keemasan yang redup. Bahkan cahaya keemasan yang redup menyelimuti seluruh lembah, dan ada kecenderungan langsung untuk meroket. Obat suci, yang awalnya berwarna biru kehijauan, semuanya telah berubah menjadi emas pucat saat ini, dan bahkan memiliki sedikit rasa transparan. Semburan aroma yang kuat tetapi tidak beraroma keluar, dan menyelimuti sepotong langit dan bumi di dekatnya. Itu membuat orang merasa seolah-olah mereka berada di lembah 10.000 bunga, begitu nyaman dan menyegarkan. Bahkan saat mencium aroma yang kaya ini, alam beberapa orang mulai mengendur, dan tampaknya ada tanda-tanda terobosan. Orang bisa membayangkan betapa kuatnya obat suci ini, bahkan aromanya saja sudah memiliki efek terobosan. Semua orang terkejut, mengetahui bahwa obat suci itu akan segera matang. Raungan. Tiba-tiba, suara gemuruh rendah dengan cepat datang dari lembah yang dalam, dan semua orang terkejut, dan bahkan jiwa mereka hampir hancur. Semua orang terkejut dan melihat ke arah suara gemuruh itu. Tetapi melihat bahwa naga listrik Limars yang telah melayang di bawah obat suci itu perlahan-lahan berdiri dan meregang. Raungan tadi seharusnya hanya raungan yang tidak disengaja dari naga listrik Mars. Jika tidak, dengan kekuatan naga listrik Limars untuk melampaui orang suci alam abadi, diperkirakan tidak banyak orang yang hadir yang dapat bertahan hidup saat salah satu dari mereka meraung. Setelah bangkit dari naga listrik Mars, dia hanya melirik perlahan ke banyak orang kuat di luar lembah, lalu menghentikan tatapannya pada obat suci. Auzu.com. Binatang ini memiliki penghinaan di matanya. Aku akan membunuhmu nanti. Seorang pria kuat abadi berkata dengan hati yang ganas dan aura pembunuh. Penghinaan. Penghinaan telanjang. Mereka semua merasa bahwa kekuatan naga listrik Marsli tidak terlalu bagus, paling-paling hanya setingkat alam abadi. Di antara kerumunan, ada orang-orang kuat di alam abadi, dan mereka dapat dengan mudah dipenggal. Oleh karena itu, para talenta ini akan marah karena tatapan menghina naga listrik Marsli. Hanya Murongyu yang mengerti bahwa orang-orang ini, bahkan pembangkit tenaga listrik dari alam abadi, adalah semut di mata naga listrik Marsli. Mereka hanya semut yang kuat dan lemah. Tetapi tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, mereka tetaplah seekor semut. Binatang ini sangat rakus dan rakus. Naga listrik Marsli menatap obat suci dengan mata bersinar, keserakahan di matanya. Semua orang bahkan melihat air liur kristal menetes dari mulut orang ini. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa saat pertama kali obat suci itu matang, naga listrik Limars akan segera menelan obat suci itu. Oleh karena itu, orang-orang kuat itu bahkan lebih asyik. Begitu obat suci itu matang, lawan pertama mereka adalah naga listrik Limars. Seiring berjalannya waktu, obat suci itu berangsur-angsur berubah dari emas pucat aslinya menjadi emas. Aroma seperti itu menjadi semakin kuat.
Obat suci itu akan segera matang. Melihat warna pada obat suci itu semakin dalam, semua orang menjadi gugup. Ningyu, tunggu kamu memasuki ruang harta karunku terlebih dahulu. Perintah Murong Yu. Gongsun Ningyu mengangguk, dia tahu kekuatannya dan dia sangat mengetahuinya. Jika kamu tetap di luar, itu akan menambah kekacauan bagi Murong Yu. Hanya 1% yang belum berubah menjadi emas. Semua orang menatap obat suci itu dengan saksama, dan masing-masing dari mereka memeras keringat dingin di telapak tangan mereka. Boom! Tiba-tiba, itu seperti kiamat. Kekuatan kengerian yang tak terhitung jumlahnya meledak hampir bersamaan, melesat langsung ke langit. Karena pada saat itu, semua obat suci telah matang. Tiba-tiba, aroma yang 10 juta kali lebih kuat dari sebelumnya, menyapu ke segala arah seperti air pasang. Pada saat yang sama, semacam fluktuasi aneh dipancarkan antara bagian langit dan bumi ini. Fluktuasi ini digabungkan dengan semua orang, dan wilayah setiap orang tampaknya mengendur. Obat suci akhirnya matang. Begitu obat suci matang, orang-orang kuat yang telah meningkatkan kekuatan mereka hingga batasnya dan sedang menonton obat suci meledak pada saat yang sama. Tiba-tiba, langit dibanjiri cahaya suci berbagai warna. Udara meledak, dan kehampaan hancur. Kekuatan teror tampaknya merobek langit. Kekuatan jalan semua mencekik naga listrik Mars Xiangli seperti angin kencang dan hujan. Pada saat obat suci matang, dia mengambil mulut besar dari baskom darah naga listrik Mars dan menggigit obat kondensasi Yulongfeng. Jarak di antara mereka hampir dekat, dan hanya butuh beberapa saat bagi obat suci untuk ditelan. Namun, pada saat ini, gelombang kekuatan tiba-tiba terpancar dari obat suci. Itu secara langsung mencegah menelan naga listrik Mars Li. Dalam sekejap seperti itu, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan dunia telah miring ke bawah. Hancurkan naga listrik Mars Li. Naga listrik dari Mars sangat marah, dan ketika dia melihat ke langit, ada raungan-raungan. Boom, boom, boom. Gelombang suara yang mengerikan itu bahkan lebih cemas berpusat pada naga listrik dari Mars, dan dengan cepat melarikan diri ke segala arah. Kemanapun dia pergi, kekuatan yang mengalir turun hancur berkeping-keping. Sangat rentan. Setelah kekuatan-kekuatan ini diledakkan dengan raungan, serangan sonik itu tidak banyak melemah, tetapi dengan cepat menghilang ke segala arah. Tiba-tiba, orang-orang di sekitar lembah itu dalam tragedi. Bang bang bang. Orang-orang suci ini bahkan belum bereaksi terhadap mereka satu persatu, dan tubuh mereka mulai hancur berkeping-keping, menjadi massa kabut darah. Dan jiwa mereka dimusnahkan pada saat tubuh mereka hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, daerah sekitar lembah itu tiba-tiba berubah dari lautan orang sebelumnya menjadi beberapa orang, dan sebagian besar orang terbunuh oleh raungan naga listrik dari Mars. Termasuk beberapa pembangkit tenaga mayat hidup, dan bahkan pembangkit tenaga mayat hidup tingkat tinggi. Meskipun orang-orang lainnya tidak diteriaki sampai mati, mereka semua terluka parah. Masing-masing dari mereka dengan cepat mundur dengan ekspresi ngeri. Dan Murong Yu, pada saat yang sama para orang suci itu menyerang, mereka telah memasuki Hetu Luoshu bersama Gongsun Ningyu. Jadi mereka menghindari sebagian besar nasib mereka dengan pihak luar. Namun demikian, Murong Yu merasa tidak nyaman, dan pikirannya terguncang berkeping-keping. Setelah raungan itu, masih ada beberapa orang kuat di alam abadi dan abadi yang belum dibombardir. Jadi naga listrik Li Mars menembak lagi. Namun, kali ini, dia menjulurkan cakar yang ditutupi sisik naga dan mengambilnya dari kotak.